Pasar Muara II, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Pohon buluh, pohon duren, kelas 7 yang paling keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMPN Satap Muara Payang. Channel ini adalah channel edukasi khususnya bagi siswa-siswi SMPN Muara Payang, tepatnya di Kabupaten Oku Selatan. Bagi yang belum subscribe dan like, tolong bantu subscribe dan like ya, agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7. Materinya yaitu bab 7. Ini materinya. Judulnya berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Jadi di materi kali ini kita akan mengenal dua jenis surat, yaitu yang pertama surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Baiklah, seperti biasa, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu agar anak-anak Ibu, kalian semua, bisa memahami dan mengidentifikasi informasi yang ada dalam surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, kalian bisa menelaah unsur-unsur kebahasaan dan mengetahui ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Baiklah, kita bahas satu persatu lebih dahulu ya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang surat pribadi. Bagi kalian yang punya buku di rumah, kalian bisa lihat materi ini ada di halaman 243 dan surat pribadi ada di halaman 246. Surat pribadi kalau dilihat dari bentuknya seperti ini, kalian bisa mengamati dan mengidentifikasi dari ciri-ciri surat pribadi. Ya, di sini ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Di bawahnya tertulis Ibu Dewi yang saya sayangi. Surat pribadi, kalau dilihat dari pengertiannya adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Jadi, kalau kalian lihat dari contohnya ini, bisa disimpulkan bahwa surat pribadi adalah komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Orang pertama adalah yang mengirim surat. Di sini namanya paskalina. Orang kedua adalah orang yang menerima surat. Surat ini ditujukan kepada siapa? Ibu Dewi. Selanjutnya juga dapat disimpulkan bahwa surat pribadi berisi unsur tanggal. Nah, ini tanggal. Alamat surat. Salam pembuka. Salam pembukanya ini, bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Kemudian ada pendahuluan isi. Ya, ini bagian isinya. Kemudian ada penutup surat. Penutup surat di sini diakhiri dengan semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Ada juga nama pengirim. Ada ya di sini nama pengirimnya. Ada juga tanda tangan. Nah, isi surat pribadi itu isinya pasti tentang masalah pribadi yang menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya.
Ini yang surat pribadi. Selanjutnya, nah ini yang kedua, surat dinas atau surat resmi. Surat dinas yaitu surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini ditulis oleh pribadi atau suatu lembaga pemerintahan, bisa juga perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada sebuah lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas juga harus memperhatikan penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas itu lebih mudah dibandingkan surat pribadi. Ini bentuk dari surat dinas ya. Ibu bacakan di situ. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau disingkat Persami, Pramuka SMP Satap Muara Payang Kisam Tinggi. Di situ ada unsur-unsur suratnya ya. Yang pertama ada kop surat. Yang paling atas ini namanya kop surat. Yang Ibu tunjuk dengan tangan ini ya. Ini kop surat, namanya kop surat. Ini selanjutnya yang kedua, nomor surat. Nah, di sebelah kanan ini ada nomor surat. Nomornya yaitu nomor 08 garis miring K garis miring UKS. Selanjutnya ada lampiran. Nah, di bawahnya lampirannya satu berkas. Nah, ini kalian bisa mengamati di sini ada unsur-unsur surat, ada atau struktur surat resmi, ya. Ini bagian isinya. Kemudian yang paling bawah ini penutupnya. Penutupnya bunyinya, terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu mengetahui. Di situ kepala sekolah tertanda Ilham Aries MPD. Kemudian ketua panitianya yaitu Winta Nur Aini. Nah, dari surat dinas yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian bisa menuliskan struktur dari surat dinas. Jadi struktur yang pertama, surat dinas itu memiliki kop surat. Kalau dibandingkan dengan surat pribadi tadi, kalau surat pribadi itu tidak ada kop suratnya. Surat dinas ada nomor suratnya. Nah, ini nomor suratnya. Kalau surat pribadi tidak ada. Kemudian surat dinas ada tanggal surat, ada lampiran, ada perihal, ada alamat surat, ada salam pembuka, ya. Salam pembuka di sini dengan hormat, ini salam pembuka. Ada isi surat, ada paragraf penutup, kemudian ada nama, ya. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, kemudian nama dan tanda tangan penulis surat. Di sini penulis suratnya namanya Winta Nur Aini. Ya, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita nanti akan bisa belajar lagi di video berikutnya yang akan lebih menarik. Saya tutup video kali ini dengan pantun karena tadi saya buka juga dengan pantun. Ya, dengarkan ya. Bekantan dari Kalimantan, cendrawasih dari Irian. Cukup sekian anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu belajar ya, karena belajar itu menyenangkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.